Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Zara. Jadi pada video kali ini kita akan membuat manajemen sekadar, website manajemen sekadar dengan Laravel 10. Oke, jadi pertama-tama kita install dulu Laravel 10-nya ke bagian dokumen. Terus ini kita buka direktori yang mau kita letakkan project kita. Sini aku mau di sini yang tugas Laravel dan aku akan membuatnya di sini. Nah, open in terminal. Oke. Ini kita kembali lagi ke sini. Sudah. Lalu kita ke version 10. Sebenarnya sinyalnya lagi agak jelek. Kita tunggu. Sudah di version 10 ya. Kita scroll ke bawah ke bagian installation. Oh enggak, berarti di sini creating a Laravel project. Nah, yang ini kita copy aja. Oke, kembali ke sini terminal kanan tadi, dan example app-nya kita ganti dengan website atau apa yang mau kita buat. Sini karena untuk student, jadi student sorry student seperti ini. Kita enter saja. Maaf ya agak berisik, jadi aku lagi ada di kampus dan juga di tempat boarding. Jadi anak-anak boardingnya lagi aktif sekarang. Oke, sini aku stop dulu ya, ternyata aku bisa ada typo. Kita ulang lagi aja. Si pause dulu. Aku mau delete dulu. Kita delete. Ulang cara. Menunggu kita cek untuk tempat pan sini ke bagian Laravel 9 deh. Ini sudah berhasil terinstall. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Sudah masuk ke dalam file kita, langsung saja kita buka saja dengan dashboard. Langsung saja kita nyalakan untuk SAMPP-nya. Start. Oke. Selanjutnya sini aku ingin membuka terminal di dalam dashboard. Ctrl Shift Backtick. Selanjutnya di sini kita ketik PHP artisan untuk menjalankan project Laravel kita. Jadi caranya seperti ini. Langsung saja bisa kita enter. Ini sudah terbuka, kita coba masuk following. Oke, ini sudah masuk ke halaman welcome dari Laravelnya. Bisa dilihat di bagian mana ya, research, fields, dan di sini welcome dan php. Sini kita aku nambahin satu page lagi, itu layout page.php. Dan jadi di sini kita save, terus tanda seru angka 1, jadi tanda seru ini kita pilih
Sudah muncul untuk doc type tag doc HTML-nya. Nah, kembali lagi ke form yang uh, tadi ini. Ini yang layout. Coba kita yang ini. Laravel 10. Mungkin coba cek ini. Oh, database. Mana sih ini? Create folder, create. Nah, oke, yes, cek. Nah, di sini layoutnya ya, sudah ada. Kayak ini kita nanti. Kita salin, kita lain copy to clipboard, terus kita pastekan di sini aja. Sini. Ini sudah kita paste. Buat lapisan sedikit ya. Ini aku mau PNV dulu. Aku mau ubah di bagian ini nama SQL. Nah ini nih DB database-nya jadi sekarang mana coba ini. Di sini kita pakainya bootstrap ya. Di sini aku mau cara untuk bootstrapnya. Kita close aja. Bootstrap bootstrap implementation. Ini masuk, terus ke bawah. Cara untuk CSS nah ini yang CSS kita copy. Oke, kembali ke VS Code, kembali ke layout guide. Dan di sini kita tambahkan sini. Sebentar. Ini bentar guys, ini jadi double domain itu hapus dan seperti ini. Balik ke sini, layoutnya mana kita cek di bagian link sini ya, yang kita salin itu yang link ini aja ternyata. Tapi sini coba cek. Seperti aku pengen pakai ini aja deh, nanti seperti ini ya, kita pakai ini ya untuk wajahnya. Nah, seperti ini. Ini untuk pengetesan. Coba satu dulu. Terus kalau ke bagian roads, nah di sini bagian web PHP welcome-nya kita ganti jadi layout. Kita refresh. Nah ini sudah muncul ya, berarti layout CSS sudah berhasil. Kita kembali ke bootstrap-nya dan ke bagian penggunaan components di sini. Di sini aku mau cari untuk ini ada ya, bootstrap 4 mas nih pilih dan kita copy untuk bagian master nih, copy yang aku kembali ke sini deh layout.
Nah, terus yang satunya dihapus, ganti jadi untuk container, di flash container, dan di dalamnya kita kasih row, div row, enter, dan kita pastikan yang sudah kita copy. Ini bentar aja, sudah dulu, dan nggak bingung. Mungkin di sini ya sudah pas. Setelah itu kita akan refresh, kemudian documents. Nah, ini navbar sudah muncul ya. Ini aku mau biar dia full, jadi di bagian sini seperti tadi itu ini seperti ini ya aku. Nah, bagian nav ini kita pindah ke dalam LMD. Bentar. Kita refresh, benar nggak ya seperti ini? Ini ada yang salah ya. Lagi. Nah, ini sudah melebar ya, tidak seperti tadi. Start. Terus di bagian, nah ini ganti jangan aku dan manajemen ke bawah. Di mana ya? Search. Nah, di sini ini jadi yang URL ini kita cek. Nah, ini nih kita hapus. Sini kita hapus. Nah, kita coba cek. Sudah ya, start management, search, dan search. Oke, sudah. Di bagian mana ini? Ini juga nggak usah. Hapus saja untuk formnya. Oke. Ini biasanya untuk butuh navbarnya doang, navbar kosong. Nah, di sini aku mau supaya dia menjadi lebih besar. Masukin ke dalam TKD. Oke, sudah. Nah, kita coba. Nah, ini sudah lebih besar dan formnya sudah tidak ada, dan juga buttonnya. Sekarang kita akan lanjut untuk sidebarnya. Kita ganti jadi sidebar. Sidebar. Nanti yang berikut. Drag. Check. Coba scroll naik ini. Nah, untuk 4 side examples. Bisa pilih salah satu di antara ini semua. Sorry. Nah, bisa dilihat di sini. Kita klik. Sorry.
Ini ada problem. Jadi untuk beginner juga bisa pergi ke sini, which is school. Ini terus kita ke mana ya? Nah, di sini coba cek di bagian how to, terus di bagian mana ya? Responsive sidebar. Ini bisa dilihat, ya scroll ke bawah. Sebentar ini agak nge-lag. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada juga contoh kedua. Hmm, Nah, yang di sidebar ini kita copy kembali ke VS Code kita. Di layout. Nah, ini kan ada row sama apa? Call kan. Ini nih, punya row. Di bawah row pertama ini kita tambahkan satu row, dan di dalamnya kita kasih call D12, dan kita pastikan yang tadi. Kita perbaiki dulu. Call, nah, jadi sini aku mau dipisah aja. Bentar. Ini aku mau jadi 3, dan ini sebentar satu lagi. Ke 9, kan maksimalnya itu ada 12 ya, 12 apa ya, aku lupa namanya. Nah, di sini tuh jadi 9 tambah 3 itu 12, jadi nanti mereka samping-sampingan atau atas bawah. Enggak, samping kanan kiri berarti. Kita rapiin dulu. Nah, sampai kontennya pindah ke tadi ya, ke call MD9. Selanjutnya kita ke atas dulu, ini tutup dulu deh. Di bawah mana ya? Oh, di sini belum ada title ya, kita tambahin title dulu ya. Oh, ini ada title di sini, coba banget. Oke. Kita ganti title di style dan management style, dan di bawah title ini kita kasih text style. Jadi style ini pasti selalu ada di dalam head. Selanjutnya kita copy yang satu ini, kita copy semua dan kita pastikan yang tadi. Ini kita rapiin dulu. Ini itu biar apa sih, biar nggak pusing aja nanti dibacanya. Jadi kita rapihin. Itu kadang suka kayak apa ya, pusing gitu kalau ngebaca yang barisnya itu sama kayak tadi. Ini juga ada yang sama. Sorry. Nah, selanjutnya ke halaman kita dan kita refresh. Ini sudah ada sidebarnya ya, news, contact, dan about.
Sorry, mungkin ada coba kesalahan di sini nih kali ya. Hmm. Oh, oh lihat nih. Ini kan ada di dalam sini ya. Nah ini tuh nggak boleh di dalam sini guys. Kita pindah dulu ya. Oh, kita pindah di sini. Kita bentar. Refresh. Nah ini sih kembali normal ya. Jadi tadi kurang fokus aja. Harus lebih fokus emang untuk naruh di mana divnya, letak kurungnya dan lain-lainnya. Coba kita scrolls. Nah, di bagian konten di sini kita isi aja dengan yield konten konten. Selanjutnya di dalam folder views ini aku menambahin satu directory yaitu student, dan satu file di dalam directory student itu ada create dot dot php. Tambahin juga file lagi index php lagi. Kita tambahkan dua lagi ya, satunya untuk show blade php dan satu lagi untuk edit blade.php. Selanjutnya sebentar deh, ini kita refresh coba. Oke, belum ada ya. Kenapa bisa apa-apa? Jadi di bagian sidebar ini aku mau edit sedikit. Waduh, banyak banget. Layout. So, ya masih sama. Nah di bagian sini ada ganti jadi student white. Ini jadi student. Selanjutnya ada teacher D, terus sorry teacher, Ctrl D lagi, ada course. Nah ini kita duplikat lagi dulu. Sini ada enrollment dan terakhir ada payment. Nih payment. Coba kita cek di sini. Nah, ini sudah berubah ya, course enrollment payment status. Nah selanjutnya aku mau pergi ke payment admin. Kita belum buat database-nya ya di situ. Kita pergi dulu. Kita scroll ke bawah, nanti bagian env ini kita copy aja dulu. Ini copy. Terus kembali. Oke, masih loading. Nanti kita buat baru. Pastikan yang tadi jadi itu harus sama ya. Sudden management. Sekarang kita buat
Sekarang kita kembali ke VS Code. Di sini aku mau menambahkan satu terminal lagi. Dan kita akan memulai untuk migration ya. Kita akan membuat satu migration dulu. Yang aku buat dulu php artisan migration create. Nah ini wajib ya ada create. Nah yang di tengah ini nih, yang kedua ini baru optional dari kita. Kalian mau namain migrationnya apa, tablenya apa, dan tapi di akhirnya harus ada table juga. Di sini aku mau kasih students table. Nah seperti ini, tinggal kita enter aja. Nah sudah buat satu migration. Nah ya bisa dilihat di sini. Kita buka aja dulu. Nah di sini kan baru ada dua table field. Nah jadi sini aku mau nambahin lagi itu table dengan tipenya itu string dan fieldnya name. Oke, di sini kita duplicate aja dengan Alt Shift down 2 kali, ganti jadi address mobile ini mobile. Oke, sekarang kita akan melakukan migrate. Jadi dia akan memigration atau memigrate seluruh migration ini ke database. Migrate, enter. Oke, ini sudah masuk semua ke database-nya. Nah, bisa lihat di sini, kita coba refresh. Lihat, di sini sudah muncul semua untuk migration-nya. Dan tadi kita buat di mana sih? Students ya. Di sini dicek. Nah, udah ada ya ID, name, address, mobile, created ads, dan update stats. Sekarang kita akan membuat controller, tapi kalau misalnya kalian bingung step by stepnya, ini bisa dilihat di sini ya, documentation yang ini. Nah di sini ya database setup. Nah ini udah dijelasin dengan rinci bagaimana caranya. Di sini juga create controller juga sudah disediain ya. Ini bisa di copy aja, copy to clipboard. Dan di sini kita benar ya pengen membuat stand controller. Kita paste dan tinggal enter aja. Oke, dia sudah membuat untuk controllernya. Nah, coba ke app, terus ke bagian HTTP, terus controllers, dan di sini ada student controller. Nah ini sudah berhasil dibuat ya, dan sudah masuk juga di sini. Jadi aku mau lanjut untuk membuat model dapat desain make model. Nah seperti ini ya, PHP artisan make a model student. Kita enter, dan dia sudah berhasil membuat satu model student model. Nah ini sudah muncul. Coba kita cek lagi ke dokumen kita. Nah di sini juga ada tuh create model kan. Oke. Nah aku mau menambahkan ini di bagian model kita. Bukan, iya benar di model. Ini ya. Kita copy aja. Kembali model, student model. Nah di sini kita pastekan yang tadi kita sudah copy. Ini bukan konteks tapi students. ID, name, ini udah benar. Ini kita ke student controller ya, kita masuk student controller, terus ke documentation, ini scroll ke bawah. Ini ya kita copy yang
use app models student tab, dan kita tambahin di bawah sini. Nah, ini ya sudah tambah. Oke, kalau kita mau ngikutin yang ada di sini, jadi kita copy aja dulu semuanya ya. Copy, tab, dan hapus ini dulu. Pastekan. Oke, sudah. Di sini kita mulai dari public function index dulu ya. Nah, di sini kita ketik view. Yang ini ya. Selanjutnya kita ke sini. Dokumentasinya lagi, ini bisa dilihat. Aku mau copy yang ini, students dan returnnya. V. Jadi variable students itu memuat seluruh data student, lalu dikembalikan return dan melihat ke students sebagai terus file index with students dengan variable student itu seluruh data student dan seluruh data yang ini. Dimana sih waktu itu? Views search students. Nah, bentar. Oh, ini kurang S, kita rename aja ya. Jadi students. Oke. Nah, ini students terus ke index. Tuh, dia akan dikumpulkan ke indeks ini. Sekarang kita buat untuk desainnya. Nah, ini ya kita buat. Di sini tinggal kita copy aja. VS Code dan paste semuanya ke sini. Nah, ini sudah terpaste semua. Lalu di bagian sini aku mau ganti jadi dan manajemen. Coba kita cek untuk bagian tablesnya. Ini kita akan melakukan pengulangan yaitu for each. Jadi dia akan diulang sesuai data loop. Iteration ini untuk angka ya, 1 2 3 4 5 6 7 seperti itu. Lalu di sini kita udah definisikan variable students. Mana sih? Ini variable students kita definisikan lagi di sini menjadi item. Nah, jadi itu sudah menyangkut semuanya. Nah, di sini juga bisa dilihat dia kita extends, kita menggabungkan ke students layout. Students layout. Lalu section itu adalah content. Tapi di sini kan layout di luar students ya. Berarti students siapa saja kita pakai layout aja seperti ini. Ini kita buat dulu untuk routingnya. Route source. Di sini kita masuk ke students. Oke. Dan semua student control plus. Nah, di sini titik koma. Oh, ini belum kita import dulu. Oh enggak, bukan diimport nih, ada typo. Jadi aku baca. Import student controller. Oke. Baru kita import. Nah, sudah ya, sudah diimport.
Import class itu bisa klik kanan terus import class, lalu bisa juga habis ngetik Mombo sebelum di import tuh habis ngetik satu huruf terakhir langsung di enter seperti itu. Kalau nggak salah ada nama extensionnya biar bisa dia import class gitu. Kalau dia belum, kamu udah belum not extensionnya, maka kalian harus nulis manual seperti ini. Nah, coba kita ke bagian layout. Sorry, salah. Layout. Nah, div ini tuh kita hapus aja. Nah, jadi seperti ini aja ya. Konten, nah, di bagian sini berarti index, row sama kalau kita hapus saja negatif ini. Berapa tadi 3 div ya, kita hapus 3 div. Ini sudah terhapus ya. Lanjut kita coba cek ke sini, lalu ke stance ya, stance, enter. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, tapi ini datanya belum muncul karena kita belum buat juga. Dan di sini aku mau buat function create-nya ke model. Kita lagi sini kan index sudah ya. Yang create ini salin, lalu ke VS Code, dan di bagian create blade. Nah, yang ini kita pastekan aja. Jadi kita ke controller kita, silent controller. Nah, di bagian create ini kita copy aja dulu. Bentar, aku selesai ya. Ini kita copy aja dan kita pastekan. Pattern view, nah jangan lupa dikasih sebagai kolon. Dan ini bukan indeks lagi ya, tapi create. Nah, sini aku mau pas create itu ada bukan, pas di bagian store ini ya, kita tambah sekarang kita ke store deh, store dulu. Nah, ini sini tuh nanti jadi kita tambahin redirect response kita enter aja. Terus selanjutnya di bagian sini nih kita isi. Nah, kemudian ini kita scroll lagi ke bagian controller. Nah, ini send controller view. Nah, store ini ya, kita copy aja dan kita pastekan. Biasanya ini pencet ini, sorry. Coba kita cek di bagian index ya, terus di sini ya URL nya kita tambahkan ini berarti view status di view ya, edit itu berarti di bagian bawahnya sini, edit ini berarti jadi status, dan di sebelahnya kita ganti jadi create. Sorry guys, bukan di sini. Ya, coba di atas. Nah, ini ya URL nya bisa students. Nah, sini juga kita ganti di bagian create ini, kita ganti jadi students juga, students. Kita coba ya, sini kita refresh. Nah, sini add new.
Dan say out not found. Students. Sebentar ini kita cancel. Terus artisan save lagi. Kok nggak muncul ya? Coba kita cek. Students. Apa ya? Mungkin ada yang salah di bagian edit. Sorry, index. Students. Mungkin di sini kali ya. Students. Nah, kita coba ya refresh. Students. Nah ini. Tadi aku salah update aja tadi masuk. Sebenarnya tadi itu udah bener ya guys. Cuma aku lupa untuk masuk ke students-nya ini nih. Students. Jadi dia kalau diklik ini dia bakal ke students itu. Nah, kita tambahin dulu add new students layout not found. Ini students layout tuh. Oh ini ya. Layout aja. Refresh. Nah sudah ya, sudah muncul. Misalkan namanya addressnya tuh di Bogor. Mobilnya misalkan ini nomor ya, nah segini panjang banget ya, kita save. Ini sudah berhasil, kita save ya. Nah di sini kita akan ini kan belum bisa ya, nah jadi kita akan melakukan ini semua edit di let's view. Di sini aku mau tambah dulu satu, misalkan Zai, addressnya Bandung, mobilnya kita save. Oke, ini sudah terbuat satu lagi, tandanya ini masih bisa berfungsi. Kadang tuh kalau habis dibuka kadang suka error karena kita bisa melakukan perubahan dikit. Dan kita cari untuk file layout di dalam students, research fields, students, oh enggak, di luar students layouts, dan di sini. Nah di bagian sini kan harusnya masih students seperti ini, kita ganti jadi kurung kerawal, URL tanda kurung, terus students seperti ini. Lalu kita coba ke blank dokumen dulu kita, dan kita ke students. Nah, ini udah masuk ya, kan tadi tidak berfungsi, ini sudah berfungsi. Sekarang kita akan melakukan ini untuk actionnya. Kita akan menjalankan actionnya ya. Kita kembali ke VS Code lagi. Oh ya, di sini tuh bisa ini ya, ke websitenya. Apa sih kemarin tuh tutus ya tuh, tutus deh, tutus funny, dan cari di sini Laravel 10 CFD. Ini masih lot ya,
Kita pakai yang ini, step by step. Ini sudah masuk. Kita ke bawah ya, kita scroll ke bawah step by step. Tuh start dan controllernya, gimana start dan controller? Create model. Nah di sini ya, kembali ke VS Code dan kita masuk ke start dan controller. Sorry, bukan di sini. Cari aja deh. Start. Di sini saat di bagian apa tadi, kita mau ke bagian view dulu ya. Jadi yang show ini kita, oh iya kalau nggak salah itu pakainya view kan, pakai view kayak view dan kita copy yang ini sudden find. Nah pastekan di sini. Oke, sudah terpaste. Kita ke file show. Nah yang di sini kita kembali ke websitenya, kita scroll ke bawah sampai kita menemukan show. Nah ini kita copy dan kita paste di sini. Nah ini dia kan masuk ke students ya, layout itu langsung ada di luar dari fields ini. Nah jadi dia udah masuk students page namanya, terus dia name students, dia memanggil variable students dengan namanya. Variable students itu yang sebelumnya kita buat kemarin ya. Coba lihat sini. Wait a minute. Show students ya ini. Students. Sorry, kurang S. Nah, seperti ini. Di sini dia memanggil value students dan dia akan menemukan ID dan dia itu mengembalikan ke halaman students file show. Students show. Nah, ini masuk ke sini dan dia akan diolah di sini. Students nama untuk name itu untuk diambil dari name juga. Previous name. Coba kita cek sekarang ke bagian indeksnya. Index.php di bagian view. Nah ini tuh berarti apa nama direktur kan students pakai S ya. Ini juga sama pakai S. Ini pakai S ya. Lihat, jadi kita belum menambahkan ini gak sih? Kita coba dulu. Cek di show blade. Ini kan ada section. Nah kita sini tambahkan end section. Nah, kita coba tes, refresh, dan juga view. Nah ini sudah muncul ya viewnya, data-datanya, name, address, and mobile device. Kita lakukan untuk yang edit, caranya hampir sama seperti tadi. Pertama kita akan ke controllers, bukan student controllers, apa namanya? Iya benar. Student controllers. Di bagian editnya di bagian sini. Kita ke dokumentasinya. Kalau pengen cepatnya tuh bagian documentation untuk edit ya. Nah ini copy aja, copy dan balik, pastekan. Jangan lupa untuk mengasih view di sini, view dan
Ini students ya. Oh, students. Nah, kalau di edit itu pasti butuh update. Nah, jadi di update sini kita kasih uh, redirect response. Nah, di sini ya kita kasih nah, sekarang kita pergi ke dokumentasi lagi dan ke bagian file edit ya. Untuk file edit, mana edit, nah yang ini bisa kita copy ke clipboard dan kita kembali ke VS Code di bagian edit dan kita pastekan. Di sini ada section, jangan lupa untuk kasih section juga. Check. Oh enggak. Di sini kan ada stop. Jadi aku stop seluruh sectionnya. Nah, di sini metodenya itu patch methods dan pakai CSRF. CSRF itu untuk melindungi kalau nggak salah deh. Jadi akan dicek karena keamanan, sistem keamanan yang kita pakai CSRF ini juga sama deh, sudah ada file name dan lain-lainnya. Jadi dia tuh bakal di recognize dan bisa di editable gitu. Students address classroom control. Jadi nanti bisa dibaca juga untuk data sebelumnya yang ada di ini, yang ada di sini nanti dibaca. Coba kita refresh dulu dan kita coba edit ya. Bisa nggak ya? Oh iya benar. Di sini aku belum ini deh kayaknya menambahkan di bagian mana ini? Indeks ya. Bikin indeks. Terus nih bagian edit. Belum sih edit sudden. Udah bukan di sini. Layout kayaknya. Nah, di bagian layout nih. Refnya masih belum ini ya. Sebentar kita cek dulu. Oh, nggak butuh deh, ini nggak butuh. Saya copy aja di sini. Berarti di sini aku mau nambahin untuk teacher aja. Nanti kita akan untuk teachers. Tapi kita lanjut aja dulu untuk students-nya aja. Students, oh iya bener. So, edit dan di bagian students-nya. Layout aja. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Dan nama, alamat dan nomor telepon yang ada di bagian table students tetap muncul ya dia. Tetap terbaca. Selanjutnya kita ke bagian student controller untuk editnya. Update maksudnya. Nah, ini kita copy aja. Control copy. Dan kembali ke VS Code. Lalu ke student controller dan masukin. Paste. Ini jangan lupa jadi students. Wait guys. Coba di sini kita cek. Student. Ini bener kan ya students. Right. Coba kita cek di bagian edit. URL-nya ganti jadi students. Kita coba. Kita refresh. Kembali dulu ke sini deh, students, terus ke edit Zai ini. Aku mau ganti ini dan ini jadi Depok.
dan coba kita update. Oh, ini masih belum kita, direkturnya belum kita arahkan. Kita arahkan dengan benar. Train dialog, Nestadance. Sebentar guys. Kalau misalkan ini tanpa S bisa nggak? Udah aku lupa dia itu yang tanpa S atau pakai S, karena kita kan ada buat dua ya. Coba dulu. Kita back, refresh. Berarti harus ada apa, S-nya ya. Oh enggak, lupa dihapus. Oke, sekarang kita coba tes lagi. Refresh. Oh, ini berarti bener tanpa pakai S ya dia. Dan coba kita update. Nah, ini sudah kembali lagi ke halaman students ya, bukan error lagi. Ya, sekarang untuk melakukan fitur delete. Jadi di sini kita copy aja. Dan nanti jangan lupa untuk desain controller destroy atau delete ini kita kasih redirect response. Ya, coba paste students redirect response. Kita coba cek, refresh, dan misalnya kita delete, confirm delete. Oke, nah ini sudah berhasil terhapus ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk bagian teachersnya. VS Code dan student control ini mau aku copy aja, copy dan pastekan, lalu kita rename. Di sini rename jadi teacher controller, teacher, karena kodenya sama ya, nggak jauh beda untuk si teacher dan student controller. Di sini kan masih student ya, belum teacher, jadi kita control find terus student, dan di sini kita akan ganti menjadi teacher. Nah, ini kita replace all. Oke, sudah ya. Lalu berapa nih ini? Jadi teachers. Ini kan udah di ini ya. Sorry, teacher. Ini buat teachers. Terus selanjutnya apa lagi harus kita ubah? Ini teachers index. Ganti ini bersama teachers.
masih teachers. Oke, sudah ya. Coba ini kita ulangin dulu untuk ini, kenapa dia nggak bisa diimport. Kelasnya dari sini dulu kita tambahin dulu. Nih yang students ini kita copy aja, copy dan masukin ke dalam directory fields, terus kita rename jadi teachers. Jadi kita sekarang balik ke fokus ini nih, apa model teacher, berarti dia butuh model teachersnya. Kita ketikkan aja php white artisan migration terus create teachers table. Migration, oke, salah typo. Comment make migration create teachers. Oke, sudah dibuat ya. Oke, belum. Oh iya, di sini aku masih belum pakai modulnya juga. Misalnya kita fokus coba ubah-ubahin ini isi dari create plat. Oh, ini jadi teachers. Selanjutnya ke index coba. Di sini quarter find student ganti jadi teacher. Ini kita select all aja, pasti cari plus all. Oke, sudah. Teacher ke bawah kita cek. Nah, bagian sini sebenarnya kalian nggak apa-apa kalau misalkan mau ininya kecil gede, ini nggak ngaruh karena cuma title, tapi lebih bagus kayak gini ya. Next kita ke bagian edit, dan sama seperti tadi studentnya kita replace jadi teacher semua. Di sini aku mau ganti jadi edit page, ternyata aku belum sempet ngedit juga di bagian students. Edit page show. Oke, sudah ya. Oh iya, ini ketinggalan satu. So blade page yang bagian teachers ini kita reverse all juga jadi teacher. Selanjutnya kita ke bagian root-nya, routes.php, dan di sini kita pastekan aja the shift down, lalu statusnya ini kita ganti dengan teachers.
teachers. Ini juga sama teacher. Nah, bisa masuk. Ini saya berhasil tambahkan ya, teacher controllernya. Terus yang tadi itu yang mana ya? Ini bukan juga. Oh, ini teacher controller yang masih belum ya. Teacher. Wait, sorry. Oh, coba dulu ya. Ini kita ke bagian migrations. Migration, nah teachers. Jadi sini aku mau copy dulu yang ini. Dari name automobile, copy. Dan ke teachers kita tambahkan. Dan sekarang urusan error dan teacher control lagi kan tadi ada modelnya ya. Jadi modelnya di sini aku mau copy dari student saja, copy dan paste, lalu rename jadi teacher model. Di sini ganti jadi teachers. Ini juga sama. Oh sorry, jadi teacher. Dan di sini baru sudah benar ya, nggak ada merah lagi. Cek ke tabnya, ke websitenya, refresh dulu dan ke bagian teacher, apakah berfungsi? Student management teacher. Wah, itu ada yang salah ini. Teacher control. Coba cek ya. Oke guys, coba lihat lagi di sini nih. Oh, dia nggak menemukan table teacher di database. Jadi kita migrate ya. Di sini aku lupa migrate PHP artisan migrate. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Nah, ini sudah ya. Dan kita coba untuk fiturnya. Kita create CLD-nya misalkan kemudian bebas mobilnya ini dan chef. Terus kita coba tambah lagi satu salah addressnya Cilong sih, mobilnya juga asal aja. Kita save, kita edit, kita view. Error lagi. Kita coba cek di mana ya. Sini kita coba cek di show ya tadi. Show. Dan ini bukan teachers tapi teacher. Coba. Ini kita coba tes dulu benar atau enggak. Jadi ini coba kita tes dulu benar atau enggaknya. Baru kita ubah kalau memang benar dia nggak pakai S.
apa ya, show mana sih teacher controller di sini, coba kita cek. Oh, kayaknya aku tahu. Ini bukan salah di sini. Sebentar. Mana tadi bagian show? Nah, di sini nih. Kayaknya kecil nggak sih? Coba cek nih, ke students controller itu pas students. Coba kembali ke ini deh, show-nya lagi. Show-nya, bukan show ini. Teachers, refresh. Oke, sudah benar lagi ya. Dan yang teacher sudah berhasil, berarti yang bagian views-nya, back, edit, terus coba kita edit. Nomornya aja. Terus ganti Indo. Update. Setelah kita coba delete. Oke. Nah, sudah berhasil. Dan untuk bagian teachers juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan untuk page course ini tab, dan kita pertama-tama buat tables course ya, berarti apa sih, tulisannya gimana sih, aku lupa. Oh ya, courses kan, course. Oke, course. Nah, kita enter aja. Ini sudah buat, kita masuk ke dalam course ini dan kita kasih di bagian sini table tipe string, terus ininya name, koma, alt shift down 2 kali lagi. Ini bukan ini tapi semikolon. Name, syllabus, dan terakhir ada duration. Cukup seperti ini, dan selanjutnya kita migrate. Kita akan membuat untuk apa namanya, controllernya. Oke, pada di sini kita php artisan make
controller course controller. Nah seperti ini, lalu kita enter aja ya. Kita kok samain nama yang ini course. Nah oke, kita enter. Sebelum enter jangan dulu kita kasih resource dulu. Resource seperti ini. Enter. Bisa buat untuk modelnya. Sebentar. Make model terus apa lagi, make model course seperti ini. PHP Artisan make model course, lalu kita enter. Oke, sudah dibuat untuk modelnya. Kita kembali ke bagian ini nih. Apa tadi, create model ya. Pertama-tama kita copy yang protected ini, copy dan masuk ke dalam course model. Nah, paste dan di sini jadi course. Enter the name, terus syllabus, dan terakhir ada duration. Next kita ke start dan control dulu dan kita ke atas. Nah, kita copy dua ini, lalu kita ke course controller dan kita paste. Lalu ini bukan student tapi course. Lalu ke start dan control lagi, dan di bagian indeksnya ini kita copy dulu ke course controller. Oke, paste yang tadi. Ini studentnya ganti jadi course. Dan ini jangan lupa di import. Oh iya, ini lupa ganti. Jadi course. Oke. Ke index, nggak sengaja kepindah. Kita kembali ke course control lagi. Nah ini tuh pasta dan ya aku lupa, sorry, di course. Pasta dan ini dihapus saja. Terus sudah ya, ada ubah jadi course seperti ini. Selanjutnya di bagian create ini aku mau salin dari sini di bagian create, copy aja dan paste. Course-nya ganti teacher jadi course, dan balik lagi ke sini, ambil untuk bagian store, balik ke course lagi, paste. Nah, di sini masih teacher, kita ganti jadi course. Terus ready item, lanjut yang show juga sama, kita salin dari sini ya. Kita copy aja, pindahin. Ke bagian editnya juga sama, kita copy dan ini.
Next kita ke bersama, kita copy masuk ke sini dan paste. Teachers ini kita ganti jadi courses. Nih. Ini begitupun dengan yang terakhir itu destroy, ambil juga dari sini, kita copy dan kita paste. Ini kecil, cek ke bawah. Di bagian view kita tambah satu folder, yaitu folder course. Semua kita copy ya, copy dan pindahkan ke sini, paste maksudnya. Di sini aku close terus semuanya, Ctrl ke W, karena terlalu banyak jadi aku close dulu semuanya. Aku bagian create blade PHP, aku mulai edit dari sini, close. Nah ini close. Nah yang benar, ini ada yang harus ganti. Ini tuh kalau nggak salah ganti jadi silabus. Dan yang di bawah itu durationnya. Kita ganti jadi duration. Oke, seperti ini. Jadi kita ke bagian editnya. Ke index, sorry, ke bagian index dulu deh. Students-nya disini aku mau ganti jadi course. Ini kenapa ini semua ya? Sebentar deh. Oke, benar, berarti kita di sini semuanya ganti jadi course semua ya di indeksnya. Kita kontrol aja, standarnya kita ganti jadi course. Cek. Kita ubah semua seperti ini. Sepertinya sudah ya. Next kita ganti ini jadi silabus. Dan yang mau baik kita ganti jadi duration. Next selanjutnya kita ke bagian edit. Sorry, salah.
Aduh, aku salah ini. Ayo, di sini kita pindah dulu. So, ini yang indeks ini aku mau rename dulu. Indeks misalnya, indeks. Dan di sini aku pindah, move. Dan yang indeks ini nih, yang udah kita ubah, kita pindah ke sini. Sorry guys, tadi ternyata salah taruh karena namanya sama. Indeks. Nah, di sini nih, sekarang kita ubah. Bukan yang ini, yang edit, edit, dan di sini tuh confine, dan mau ubah jadi course. Kita replace aja. Nah, selanjutnya di sini tuh name terus silabus ya. Silabus. Lanjut. Bagian ini duration. Seperti ini. Kita cek ke bagian show sama ganti student menjadi course. Ganti jadi satunya ganti jadi duration. Sudah ya. Sekarang kita coba cek ke sini. Kita refresh dulu. Aman aja. Sebentar guys. Kok ini? Harusnya kalau course dia course aja. Hanya yang salah di bagian page-nya kita cari ya. Ayo aku di sini. Cek ke bagian. Bentar, kenapa ini? Di sini kita lupa untuk ngebuat apa? Routingnya ya. Sorry, lupa. Nah, bagian ini. Jadi kita duplikat. Featuresnya kita ubah jadi course. Terus untuk course. Oh iya, sama buat modelnya jangan lupa. Buat modelnya juga. Nah, di sini typo nih. Ini bisa nggak ya? Semoga nggak error. Controller.
Bisa berhasil import ya. Control controller. Sudah. Sekarang kita kembali ke website kita refresh bagian course. Ini masih seperti ini ya. Sama ini bagian ini nih, layout sini ya, kan kita ngarahin nih URL nya, ngarahin tombolnya. Di bagian course-nya kita ganti dulu courses flash. Sudah ya. Sekarang kita add new course-nya bisa kursus ini asal aja ya, asal dulu bebas, nanti kalian mau masukinnya kayak gimana. Ini bagian apa sih, course kan, asista dan spektrum. Create nih, ternyata kritik kita lupa untuk mengubahnya. Courses. Oke, kita refresh aja dulu. Course, dan di sini tuh bukan address lagi tapi syllabus. Lanjutnya duration. Refresh. Oke, sudah. Nanti bisa kasih silabusnya. Ini PHP. Sorry, kok industri action. Nah, durationnya misal di sini tuh ini 2 sheets. Seperti ini. 6 months. Dan sekarang kita coba save. Nah, ini sudah berhasil di save. Kita tambah lagi misal CSS durationnya 1 month. Kita save. Kemudian kita view. Nah, ini sudah muncul. Kita back, kita edit. Nah, lihat guys, error karena ada typo. Kita kembali ke bagian edit. Coba kita cek courses, mana tadi courses. Tadi gimana sih ininya? Diva, course controller. Course controller. Mana ini? Kita ganti semua.
dari course. Bentar, yang ini. Tambahin es ya. Refresh. Harusnya bener ya, CSS. Sama aja deh. Please. Bisa. Ya. Update. Oke, saya terupdate. Kita coba delete. Nah, seperti dilihat ya, untuk bagian course juga sudah selesai. Sampai sini dulu video untuk video kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.